Afnan tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, di antara gang sempit yang hanya cukup dilewati satu sepeda motor. Dinding rumahnya terbuat dari batako yang belum diplester seluruhnya. Sebagian masih tampak abu-abu kasar. Atap seng di beberapa bagian sudah berkarat dan sering bocor. Jika hujan turun terlalu lama, meski sederhana, rumah itu selalu terasa hidup oleh suara tawa kecil putrinya yang baru berusia 2 tahun. Ia tinggal bersama istrinya, Sania, perempuan sederhana yang sabar dan penuh perhatian. Setiap pagi Sania bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan seadanya. Nasi hangat, telur dadar, atau tempe goreng. Sementara itu, Bu Fatimah, ibu Afnan yang sudah lanjut usia, duduk di kursi kayu dekat jendela, menimang cucunya sambil menggumamkan doa-doa pelan. Lingkungan tempat tinggal mereka cukup ramai. Anak-anak kecil bermain bola di ujung gang. Pedagang sayur sering lewat sambil membunyikan klakson motor tuanya. Dan suara mesin jahit dari rumah tetangga menjadi irama sehari-hari. Warga saling mengenal, saling menyapa, meski semua hidup dalam kesederhanaan yang hampir sama. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, Afnan sudah bersiap berangkat. Ia mengenakan jaket kurir yang warnanya mulai pudar, helm yang catnya terkelupas di beberapa bagian, dan tas besar di punggungnya. Sebelum keluar rumah, ia selalu menghampiri istrinya dan mencium kening putrinya yang masih mengantuk. "Doakan ayah ya," bisiknya sambil tersenyum. Sania hanya mengangguk dan berkata pelan, "Hati-hati di jalan." Kalimat sederhana itu menjadi bekal terpenting Afnan sebelum menghadapi hari yang panjang. Sebagai kurir paket, hari-hari Afnan dihabiskan di atas motor. Ia menembus panas terik, hujan deras, dan kemacetan yang seolah tak pernah usai. Kadang, ia harus naik turun tangga rumah pelanggan, masuk ke gang sempit, atau menunggu lama karena penerima belum ada di tempat. Ada hari-hari di mana tubuhnya terasa remuk, punggung pegal karena membawa paket berat, mata perih karena hujan dan debu jalanan. Pernah suatu kali motornya mogok di tengah pengantaran. Dengan napas terengah dan keringat bercucuran, ia tetap mendorong motornya ke bengkel terdekat karena tak punya pilihan lain. Namun, Afnan jarang mengeluh. Setiap paket yang berhasil ia antar, selalu ia anggap sebagai satu langkah kecil untuk menghidupi keluarganya. Ia tahu, di balik setiap alamat yang ia tuju, ada harapan yang sedang ia kejar untuk orang-orang yang menunggunya di rumah. Menjelang sore atau kadang malam, Afnan baru kembali ke rumah. Tubuhnya lelah, bajunya basah oleh keringat dan hujan. Tapi wajahnya selalu berubah saat melihat putrinya berlari kecil menyambutnya. "Ayah, pulang," teriak si kecil dengan suara cadel. Bu Fatimah tersenyum haru melihat itu. Sementara Sania segera menyiapkan air hangat untuk Afnan mandi. Makan malam mereka sederhana. Nasi, sayur bening, dan lauk seadanya. Namun, selalu dimakan bersama di lantai rumah, sambil saling bercerita tentang hari yang telah dilalui. Di sudut rumah, ada celengan kecil dari kaleng bekas. Setiap hari, jika ada sisa uang, Afnan selalu memasukkan sedikit ke dalamnya. Ia menabung diam-diam, berharap suatu hari bisa memperbaiki rumahnya agar lebih layak untuk ibu, istri, dan anaknya. Meski hidup tak selalu mudah, Afnan tidak pernah kehilangan semangat. Ia percaya
bahwa kerja keras yang ia jalani hari ini adalah bentuk cintanya pada keluarga. Di pinggiran kota yang sederhana itu, di rumah kecil yang penuh keterbatasan, Afnan terus melangkah, mengantar paket demi paket sambil menggenggam satu harapan besar agar suatu hari nanti keluarganya bisa hidup lebih tenang, tanpa harus takut bocor saat hujan, tanpa harus menghitung setiap rupiah dengan cemas, dan dengan masa depan yang lebih baik untuk putrinya. Karena bagi Afnan, menjadi kurir bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah perjuangan, pengorbanan, dan bukti cinta yang ia antar setiap hari. Hari-hari Afnan terus berjalan dengan ritme yang sama. Pagi berangkat sebelum matahari tinggi, malam pulang ketika gang kecil sudah sepi. Tubuhnya sering pegal, tangannya kapalan karena menggenggam setang motor seharian. Namun, setiap kali membuka pintu rumah dan melihat putrinya berlari kecil, memanggil, "Ayah," semua lelah seakan luruh begitu saja. Sania memahami betul keadaan suaminya. Ia tak pernah menuntut lebih. Di sela mengurus anak dan ibunya, ia sering menyisihkan uang belanja, memasukkannya ke amplop kecil, bertuliskan tabungan darurat. Bu Fatimah pun kerap berdoa di setiap selesai salat, memohon agar anak dan menantunya diberi kekuatan serta kesehatan. Suatu malam, hujan turun deras tanpa henti. Afnan tetap menerima pesanan terakhir meski tubuhnya sudah sangat lelah. Di jalan licin dekat flyover, motornya tergelincir. Tidak parah, namun cukup membuat kakinya terkilir dan jaketnya robek. Ia pulang dengan tubuh gemetar, menahan sakit. Sania terkejut melihat kondisi suaminya. "Mas, kenapa nggak istirahat aja?" Suaranya bergetar menahan tangis. Afnan tersenyum lemah. "Kalau ayah berhenti sehari, besok kita makan apa?" Malam itu, Sania menangis diam-diam di dapur. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan sandaran hidupnya. Beberapa hari kemudian, Afnan kembali bekerja meski masih pincang. Saat mengantar paket ke sebuah rumah besar, pemilik rumah, seorang pria parubaya, memperhatikannya. "Kamu kenapa jalannya begitu?" tanyanya. Afnan jujur menceritakan semuanya, tentang keluarga, tentang ibunya yang tua, tentang anaknya yang masih kecil, dan tentang mimpinya agar suatu hari bisa hidup lebih layak. Pria itu terdiam lama. "Kamu tahu, anak saya dulu juga kurir, tapi dia berhenti karena menyerah." Hari itu, pria tersebut memberi tip lebih dari biasanya. Namun yang paling berharga, ia meminta Afnan datang ke kantornya minggu depan. Seminggu kemudian, Afnan datang dengan baju paling rapi yang ia punya. Ternyata, pria itu adalah pemilik perusahaan logistik kecil yang sedang berkembang. "Kami butuh koordinator lapangan, bukan yang pintar bicara, tapi yang jujur dan tahan banting. Kamu mau coba?" Afnan terdiam, tangannya gemetar. "Mau, Pak, sangat mau." Air mata menetes tanpa ia sadari. Malam itu, Afnan pulang lebih cepat. Ia memeluk Sania erat tanpa berkata apa-apa. Bu Fatimah terkejut melihat anaknya menangis. "Ada apa, Nak?" Dengan suara terbata, Afnan menceritakan semuanya. Sania langsung bersujud, tangisnya pecah. "Alhamdulillah ya Allah." Akhirnya, Bu Fatimah mengusap wajah Afnan dengan tangan gemetarnya. "Ibu gak minta kamu jadi orang kaya,
Ibu cuma mau lihat kamu nggak tersiksa. Putri kecil mereka tertawa tanpa mengerti apa-apa. Namun tawanya menjadi suara paling indah malam itu. Afnan memang belum kaya. Rumah mereka masih di pinggiran kota. Namun kini ia pulang dengan langkah lebih ringan, tanpa rasa takut akan hari esok. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia mencium kening istrinya, memeluk anaknya, dan menyalami ibunya. Ia tahu satu hal, perjuangannya tidak sia-sia. Doa yang dipanjatkan diam-diam akhirnya menemukan jalannya. Dan keluarga kecil itulah alasan terkuatnya untuk tidak pernah menyerah.